Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 2 tentang perubahan sosial budaya. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang dinamika penduduk benua Asia dan benua benua lainnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Seperti biasa, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial. Yang kedua, membedakan pengertian evolusi dan revolusi. Kemudian yang ketiga, dapat memberi contoh perubahan yang A. pengaruhnya kecil, B. pengaruhnya besar, C. yang direncanakan, kemudian D. perubahan yang tidak direncanakan. Nah, mari kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama. Kalian harus dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Nah, di dunia ini tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial budaya sangat beragam. Nah, menurut Kingsley Davis dalam Sarjono Sukanto tahun 2014 dinyatakan bahwa perubahan sosial adalah bagian dari perubahan kebudayaan. Nah, perubahan kebudayaan itu mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Nah, kemudian di sini dilihat bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Kita lihat bentuk-bentuk perubahan sosial. Pertama, perubahan sosial dilihat dari waktunya. Ada revolusi, ada evolusi. Dilihat dari pengaruhnya, ada pengaruh besar, ada pengaruh kecil. Kemudian dilihat dari perencanaannya, ada perubahan direncanakan dan ada perubahan tidak direncanakan. Masuk pada tujuan pembelajaran kedua, kalian harus dapat membedakan evolusi dan revolusi. Perhatikan baik-baik. Nah, yang disebut dengan evolusi adalah perubahan sosial secara lambat, yaitu perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Nah, sedangkan revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Nah, ini contohnya adalah adanya revolusi industri di Inggris. Akibat dari revolusi industri, proses mekanisasi dalam usaha industri maju. Kemudian perdagangan makin berkembang. Transportasi semakin lancar. Kemudian berkembangnya urbanisasi dan terjadinya kesenjangan sosial. Bahkan dengan adanya revolusi industri di Eropa, negara-negara di Eropa melakukan penjelajahan samudra ke benua-benua lainnya sehingga sampai nanti ke Indonesia. Nah, itu jadi revolusi industri. Masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, bahwa kalian harus dapat memberi contoh perubahan kecil, besar, direncanakan dan tidak direncanakan. Mari kita lihat satu persatu. Nah, perubahan dilihat dari pengaruhnya. A. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Apa artinya? Nah, artinya adalah perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya mode berpakaian, kemudian model rambut, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh perubahan kecil. Nah, sekarang contoh perubahan yang pengaruhnya besar adalah pengertiannya dulu. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah
perubahan yang membawa pengaruh besar pada masyarakat. Nah, perubahan ini mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Misalnya, industrialisasi di daerah agraris akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Mulai dari hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi sosial. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Nah, satu, perubahan sosial budaya yang direncanakan. Pengertiannya yaitu perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Lalu siapa pihak-pihak yang menghendaki perubahan itu? Nah, pihak-pihak yang menghendaki dan menjadi pelopor perubahan sosial budaya disebut agen perubahan atau agen perubahan, agent of change. Agen perubahan adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Jadi agen perubahan itu bisa pemerintah, bisa masyarakat atau tokoh masyarakat. Agen perubahan memiliki peran menyiapkan, memimpin, mengawasi, dan mengendalikan perubahan yang terjadi. Contoh, nah, lahirnya berbagai peraturan untuk menata kehidupan bersama, seperti lahirnya Undang-Undang Anti Korupsi yang bertujuan menghilangkan budaya korupsi dalam masyarakat. Kemudian pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Kemudian yang berikutnya, contohnya adalah penerapan buku sekolah elektronik dalam bidang pendidikan. Nah, itu contoh perubahan sosial budaya yang direncanakan. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat melahirkan akibat-akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya longsor, gunung meletus, banjir, gempa bumi. Nah, itu adalah perubahan sosial perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan dan nanti akan berdampak terhadap perubahan lingkungan sekitar yang mengalaminya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. 1. Jelaskan pengertian perubahan sosial. 2. Apa bedanya pengertian evolusi dan revolusi? Yang ketiga, beri contoh perubahan yang A. Pengaruhnya kecil, B. Pengaruhnya besar, C. Yang direncanakan, D. Yang tidak direncanakan. Nah, itu evaluasinya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.